Chambers, an inmate at Cinchfield Prison who escaped earlier this morning. Keep in mind that he is dangerous and quite possibly armed. Who are you gonna do? Only you. Seorang napi jenius kabur dan bersembunyi di rumah janda muda. Tapi uniknya, sang janda bukannya meminta tolong, dia malah baper sama napi jenius itu, Bre. Film dibuka dengan seorang janda yang bernama Adele, di mana setelah berpisah dengan suaminya, Adele hanya tinggal berdua dengan anaknya yang bernama Henry. Adele juga terpaksa hidup hanya dengan mengandalkan sisa tabungannya dulu. Sementara suaminya kini telah menikah lagi, dan dia tidak lagi peduli dengan Adele ataupun Henry, bahkan nengok pun enggan. Di mana setelah berpisah dengan suaminya, Adele merasa hidupnya sangat sepi dan selalu murung. Namun beruntungnya, Henry selalu mencoba menghiburnya. Salah satunya, Henry membuat tulisan semacam voucher yang bertuliskan hal-hal random, seperti kupon pijat, kupon hiburan, hingga kupon untuk berdansa. Hal itu Henry lakukan untuk membuat ibunya kembali ceria seperti dulu. Namun sayangnya, Adele masih saja teringat masa lalunya di saat Henry sedang tidak di rumah. Bahkan Adele juga merasa trauma karena sakitnya perpisahan masih sering menghantuinya. I don't think losing my father broke my mother's heart, but rather losing love itself. Singkat cerita, terlihat suatu hari Adele dan Henry pergi ke swalayan untuk berbelanja kebutuhan harian. Namun saat Adele sedang memilih baju, mata Henry tertuju pada komik-komik keluaran terbaru. Lantas Henry meminta izin pada ibunya untuk melihatnya. Di sana Adele pun mengizinkan Henry dengan catatan tak boleh jauh-jauh, tak boleh lama-lama, dan tak boleh nyolong. Tak lama, di saat Henry sedang melihat koleksi komik, tiba-tiba saja dia dihampiri seorang pria yang meminta tolong kepadanya. Di sana pria itu mengaku jika dirinya terluka dan meminta tolong untuk diobati. Lantas pria itu bertanya kepada Henry, dengan siapa dia berbelanja. Sontak Henry menjawab jika dirinya pergi bersama ibunya. Lalu Henry pun mengajak pria itu untuk menemui ibunya. Setelah bertemu dengan Adele, pria itu mengaku jika namanya Frank. Dengan nada sedikit memaksa, Frank meminta tolong pada Adele. Sebenarnya Adele khawatir melihat anaknya bersama orang yang tidak dikenal. Namun di sana Frank yang sedikit memaksa membuat Adele tidak mempunyai banyak waktu untuk berpikir. Kemudian Adele pergi ke kasir untuk membayar belanjaannya, lalu menuruti permintaan Frank. Where do you wanna go? Your house. Tanpa disangka, ternyata Frank meminta untuk ikut ke rumah mereka. Lantas Adele pun menurutinya. Beberapa jam mereka berkendara, tak sepatah kata pun terucap antara mereka, Bre. Bahkan Adele juga terlihat cemas dan was-was selama perjalanan itu. Hingga akhirnya sampailah mereka di rumahnya. Namun setelah memasuki rumah, Adele dikagetkan dengan berita di televisi. Entah siapa yang menyalakan televisi itu, tapi di sana terpampang wajah Frank dan menyatakan jika Frank seorang napi yang kabur. Melihat hal itu pun, kemudian Frank terpaksa menceritakan yang sebenarnya, jika dirinya memang kabur dari rumah sakit penjara saat dia sedang diobati. Dengan begitu, secara tidak langsung, Frank membenarkan berita di televisi itu. Seketika Adele dan Henry merasa cemas dengan keselamatan mereka. Frank yang melihat mereka ketakutan, lantas berkata jika dia hanya ingin menumpang istirahat di rumahnya sehari saja untuk mengobati lukanya. Frank juga menegaskan jika tidak akan membahayakan, apalagi melukai mereka, asalkan mereka mau sedikit bekerja sama dan tidak melapor ke polisi. Namun Adele yang tidak percaya begitu saja, lantas dia meminta jaminan atas keselamatan mereka. Namun Frank menjawab jika dirinya tidak mempunyai jaminan apapun. Dia sekali lagi menegaskan jika dia tidak pernah melukai ataupun menyakiti orang yang tidak bersalah. Kemudian Frank meminta izin pada Adele untuk mengikatnya sebagai pencitraan. Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi jika polisi sewaktu-waktu datang, mereka terlihat sedang disekap.
I've never intentionally hurt anyone in my life. Singkat cerita, setelah mengikat Adele di kursi, Frank mengambil daging di freezer. Dia berniat memasak untuk makan mereka. Adele yang mungkin telah lama menjanda, dia dibuat kagum dengan keahlian Frank saat memasak. Kemudian Frank menyiapkan makanan itu dan mukbang. Tak hanya mukbang, terlihat Frank juga menyuapi Adele karena tangannya kan diikat, Bre. Hal itu juga dimaksudkan untuk menunjukkan jika Frank ini bukanlah orang jahat seperti yang diberitakan di media. Adegan berlanjut di malam harinya. Frank yang menganggap situasi sudah aman, dia pun melepaskan ikatan Adele. Frank merasa kasihan, yang pastinya Adele juga merasa pegel. Kemudian Frank menyuruh Adele dan Henry untuk beristirahat di kamar mereka. Lantas Frank akan tidur di sofa ruang tamu. Hingga keesokan harinya, Adele dan Henry yang bangun dibuat kaget. Karena di meja makan sudah ada sarapan yang masih hangat kebul-kebul. Breakfast? Sementara sambil sarapan, Henry kembali membaca surat kabar yang terdapat berita jika Frank adalah buronan polisi yang sangat berbahaya. Frank yang sadar akan hal itu pun berkata, jika berita di media itu hanya melebih-lebihkan, sementara fakta kebenarannya mungkin hanya sedikit saja dan selebihnya hanyalah hoak untuk mencari sensasi semata. Tak lama dari itu, Adele yang selesai mandi pun bergabung di sana. Frank lalu bertanya mengenai jadwal kereta arah Kanada padanya. Lantas Adele menjawab jika dirinya kurang tahu soal itu. Tak hanya menyiapkan sarapan, Frank juga membantu membereskan pekerjaan lainnya, seperti ngepel, nyapu, nukang, bengkel, dan juga bermain dengan Henry. Adele yang selalu mengawasi Frank kini tersadar jika Frank sepertinya memang bukan orang jahat seperti berita di media. Kini mereka bertiga mulai dekat dan lebih akrab. Bahkan Adele juga sempat menjahitkan celana Frank yang robek. Namun tak lama dari itu, terdengar suara ketukan pintu. Lantas Frank dengan cepat kembali menyandra Adele dan menyuruh Henry untuk membuka pintu. Sementara itu, terlihat yang datang adalah tetangga mereka, di mana dia datang untuk memberikan buah persik yang dia panen. Pria itu juga bertanya mengenai Adele. Lantas Henry berkata jika ibunya sedang pergi belanja. Pria itu juga berkata untuk selalu berhati-hati karena dikabarkan ada narapidana yang kabur di wilayah mereka. Kemudian pria itu pergi dan menyuruh Henry mengunci pintunya. Setelah pria itu pergi, Frank pun melepaskan Adele. Dia yang melihat buah persik itu pun lalu memakannya. Namun Frank juga berkata jika buah itu terlalu matang dan tidak bisa bertahan lebih lama. Kemudian Frank mempunyai ide untuk membuat kue pie dengan buah itu, Bre. Frank juga mengajak Adele dan Henry untuk membuat kue bersama. Di sana Frank juga memberitahu mereka cara membuat kue yang lezat. It's all about instinct. Sementara tanpa disadari, kini mereka juga semakin akrab dan kompak. Singkat cerita, kue yang mereka buat pun sudah matang. Lantas mereka bertiga pun menyantapnya bersama. Di mana terlihat juga Frank ini sudah berani menyentuh Adele. Terlihat juga Adele yang pasrah. Dan nampaknya mereka telah sama-sama menaruh perasaan. Terlebih diketahui Adele yang sudah lama sendiri. Sangat mengimpikan sosok seperti Frank yang multifungsi. Di sisi lain, terlihat polisi yang lekas sering berpatroli di kawasan komplek mereka. Lantas Frank berpamitan untuk pergi saja, seperti yang dia katakan jika akan singgah sehari saja. Namun, Adele yang sudah mulai nyaman dengan Frank, dia meminta agar Frank singgah beberapa hari lagi, sembari mencari informasi kemana dia akan pergi. Frank yang mendengar permintaan itu pun lantas menurutinya. They're not gonna stop looking, Adele. You should stay. Sementara keesokan harinya,
Frank kembali menyiapkan sarapan untuk mereka. Dia juga membersihkan sekitar rumah, memperbaiki pintu yang rusak, dan juga membersihkan talang air yang kotor. Semua yang Frank lakukan semakin membuat Adele kagum dan jatuh hati. Singkat cerita, siang itu Henry disuruh berbelanja di swalayan. Di sana Henry bertemu dengan gadis seusianya yang bernama Sarah. Mereka juga sempat mengobrol dan berkenalan, yang membuat Henry pulang sembari cengar-cengir. Sesampainya di rumah, Henry yang lagi bahagia membuat dia lupa mengunci pintu rumahnya, Bri. Hingga membuat salah satu tetangganya yang celonongan masuk tanpa permisi. Namun sepertinya mereka sudah benar-benar kompak. Terlihat Henry yang langsung bersandiwara. Lantas Frank menyuruh Adele untuk menemui tetangganya. Ternyata tetangganya itu ingin menitipkan anaknya yang disabilitas karena dia harus pergi ke luar kota. Awalnya Adele menolak, namun tetangganya bilang jika keadaannya mendesak. Lantas Adele pun tidak bisa menolaknya. Really don't have any other options. It's just I don't have any other options. Please. okay. Terlihat Frank yang sabar dan pengertian, tidak keberatan tentang hal itu. Bahkan dia juga mengajak bermain bersama di halaman belakang. Up on that, hands together. He's bent. Bahkan Frank juga mengajarkan Adele bermain baseball dan terlihat kemesraan antara mereka. Adegan berlanjut di malam harinya, di mana mereka semua sedang menonton televisi bersama. Tapi tanpa disangka, bersamaan dengan tayangan kilas berita mengenai Frank yang statusnya masih buron. Sementara tak lama dari itu, tetangganya datang untuk menjemput anaknya. Lantas Frank pun pergi untuk bersembunyi. Terlihat di sana, sebenarnya anak tetangganya ingin memberitahu ibunya jika penjahat yang dicari-cari selama ini ada di sana. Namun karena keterbatasannya, membuat ibunya malah memarahinya. Ya mungkin saja ibunya juga lagi capek karena habis pergi ya Pri. Atau mungkin sedang datang bulan. Wow. Yes, I know. We're going. Adele yang melihat itu pun merasa kasihan. Tapi ya mau gimana lagi. Singkat cerita, keesokan harinya Henry kembali bertemu dengan Sarah di sekolahan. Terlihat mereka berdua juga semakin dekat dan akrab. Di sana Sarah juga curhat kepada Henry mengenai ibunya yang selalu menyuruhnya pergi ketika pacar ibunya datang. Lantas Sarah bertanya kepada Henry apakah ibunya juga seperti itu. Namun Henry hanya menjawab, ibuku bagaikan bunga yang dulu sempat layu hingga kini terlihat segar kembali. Charisma. Namun terlepas dari itu semua, adegan beralih di mana ayah Henry mengajaknya makan malam bersama keluarga barunya. Namun terlihat di sana Henry yang sendirian saja. Kemudian setelah makan malam selesai, mereka pun mengantar Henry pulang. Namun saat Henry masuk ke rumahnya, dia dibuat terkejut di mana ibunya yang sedang berdansa dengan Frank. Lantas Henry berkata dalam hati, waduh, siap-siap panggil ayah nih. Adele yang melihat Henry sudah pulang pun lalu menghentikan dansanya. Di sana Adele berkata pada Henry jika ibunya berencana pindah ke Kanada dan berharap Henry tidak keberatan untuk ikut. Start over. After your father left, we've decided to go together. Henry yang melihat ibunya bersemangat pun bersedia untuk ikut. Henry berkata dia juga suka Kanada. Tapi Henry bertanya bagaimana dengan polisi di jalanan. Di sana Frank menjawab jika mereka mencari Frank yang sendirian, bukan Frank yang bersama keluarganya. They won't be expecting a family. A family. Lanjut esok harinya, mereka semua mulai mengemasi barang-barangnya. Di sana Frank juga berkata agar Henry meninggalkan semua mainannya karena dia akan dibelikan yang baru di Kanada. Setelah Henry selesai dengan barang-barangnya, dia pun pergi sebentar menemui Sarah untuk mengucapkan salam perpisahan. Sementara di sisi lain, terlihat Adele yang melihat album foto Henry saat masih kecil.
Di sana Adele juga bercerita mengenai perpisahannya. Adele mengatakan jika suaminya dulu temperamen. Dia juga memarahi Adele yang tak kunjung punya anak. Lah, ya gimana, kan dia juga yang buat. Hingga saat Adele melahirkan Henry, suaminya malah pergi bersama wanita lain. Frank yang melihat Adele larut dengan ceritanya itu, lantas berkata jika dia siap menjaga mereka berdua. Di sana Frank pun juga bercerita mengapa dia bisa dipenjara, di mana Frank dijebak oleh kelompoknya sendiri atas kasus pembunuhan, bre. Setelah itu, mereka pun lanjut membersihkan rumahnya sebelum ditinggal ke Kanada. Namun sebelum pergi, Henry juga sempat mengirim surat perpisahan kepada ayahnya. Hingga saat Henry berjalan pulang, dia pun ditawari tumpangan oleh seorang polisi. Tapi Henry menolaknya karena dia tahu itu bisa membahayakan posisi Frank. Tapi karena polisi itu memaksa, akhirnya dia terpaksa ikut bersama mobilnya, bre. Dan benar saja, Adele pun kaget banget ketika melihat Henry pulang bersama polisi. Di sana polisi itu juga sempat bertanya-tanya mengapa mereka ingin pindah. Namun Adele berusaha tenang dan menjawab semuanya. Bahkan polisi itu juga sempat membantu Adele memindahkan barang-barangnya. Tapi tentunya itu bukan sesuatu yang dia harapkan di posisi saat itu. Setelah polisi itu cabut, Frank berkata jika mereka harus secepatnya berangkat. Namun karena mereka butuh uang untuk perjalanannya, akhirnya Adele yang ditemani Henry memutuskan mengambil tabungannya di bank. Adele yang mengambil seluruh tabungannya tentu membuat petugas bank penasaran karena jumlah tabungan Adele dianggap besar. Petugas bank bahkan juga sempat curiga karena itu bukan hal yang wajar. Adele yang gugup dengan pertanyaan itu pun bengong. Lantas Henry menjawabnya dengan tegas dan akurat. Packed up all the things. Bank account and then gonna make a run for the border. Of course you are. Sementara Frank yang berada di rumah, dia dikagetkan oleh tetangga yang celonongan kemarin, bre. Frank yang tidak sempat bersembunyi membuat dia kepergok oleh tetangga itu. Di sana Frank mengaku jika dirinya hanyalah seorang tukang yang ditugaskan untuk memperbaiki beberapa barang di sana. Mendengar penjelasan Frank, tetangga itu pun percaya lalu pergi. Tapi walaupun begitu, Frank khawatir akan hal itu. Are they going somewhere? I don't know. It sure looks like it. Are you a friend? Just the handyman. Namun tak lama, Adele dan Henry pun sampai di rumah. Lalu mereka memutuskan untuk segera bergegas berangkat. Tapi sialnya, saat mereka akan pergi, terdengar suara polisi yang ternyata sudah mengepung rumah itu. Ternyata kekhawatiran Frank benar-benar terjadi, di mana tetangga Adele tadi melapor ke polisi, bre. Di sana Frank yang sudah terpojok, dia lalu mengikat Adele agar polisi mengira mereka tidak bersekongkol. Frank juga menyempatkan diri untuk mencium Adele sebagai tanda perpisahan mereka. You're a fine boy, Henry. Don't be scared. Setelah itu, dengan gagah Frank menyerahkan dirinya ke polisi. Dengan begitu, kini Frank telah kembali menjadi tahanan. Dia diberi hukuman 10 tahun karena kabur. Tak hanya itu, hukumannya ditambah 15 tahun karena menyekap Adele dan Henry. Adele yang mencoba memberi kesaksian jika Frank adalah orang yang baik. Hal itu malah membuat Frank dipindah ke penjara yang lebih jauh, bre. Singkat cerita, bertahun-tahun Adele tetap menunggu Frank karena dia sangat mencintainya. Selama itu juga Adele kembali murung. Apalagi kini Henry yang tumbuh dewasa tinggal bersama ayahnya. Kini Henry menjalin hubungan dengan Sarah. Kini dia juga sudah menjadi pemuda sukses setelah membuka toko kue pie dengan resep yang diberikan Frank dulu. Tapi walaupun begitu, Henry dan Frank juga saling berkirim surat mengenai kabar masing-masing. Frank juga sempat mengirim surat yang merupakan ungkapan rasa bangga kepada Henry. I had always wondered who you would become and what you would look like. You were. And then one day I came across a familiar looking. Bahkan Frank juga menuliskan jika 5 hari bersamanya dulu
adalah hal terbaik dalam hidupnya. Dia juga berkata jika sebentar lagi kebebasan akan dia temui. I am due to be released shortly. Most likely your mother has reached on the off chance us that weekend, back when we thought we'd be a family. Singkat cerita, 25 tahun berlalu. Frank yang telah dibebaskan masih mengingat jalan menuju rumah Adele. Hingga akhirnya mereka pun kembali bertemu. Adele yang ternyata juga masih setia menunggu Frank. Kemudian mereka saling berpelukan dan memutuskan untuk hidup bersama, bre. Dan film pun tamat. Jadi bagaimana menurut kalian setelah melihat video ini? Bahaya itu bisa datang dari mana saja, tapi rasa nyaman juga bisa berasal dari siapa saja, termasuk dari orang yang dianggap berbahaya sekalipun. Jadi jangan pernah menilai seseorang dari penampilannya, bre. Tapi jangan sangka semua orang itu baik, karena semua orang akan terlihat baik jika kita tidak mengenalnya. Sudahlah, selesai. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.